Saudara, silahkan tonton videonya sampai habis. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Itu tidak akan merugikan Anda dan justru akan menambah pahala dan kebaikan bagi Anda. Semangat berlatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, nilai ngawas ge? Alhamdulillah. Mudah-mudahan ngaji kita ini senantiasa Allah paling sehat, sehat badan kita, amin. Sehat rohani kita, sehat duit kita, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Yang kami muliakan saudaraku Ustaz Agus Budi beserta seluruh jemaah, bapak-bapak, ibu-ibu yang setia majelis kajian duha di hari Jumat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian milik Allah, Allah yang telah memberikan kita sehat lahir dan batin, Allah yang telah merawat kehidupan kita, dan Allah yang akan menjaga kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan setiap hajat-hajat kita yang baik dan bisa membaikkan kehidupan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tadi disampaikan keutamaan amaliyah di hari Jumat. Di antaranya adalah bersolawat untuk Rasulullah. Di samping banyak juga amalan-amalan lain, termasuk ada istilah sekarang Jumat berkah. Jumat berkah itu macam panjenengan hadir di majelis ini Jumat berkah, panjenengan nyiapno sembako Jumat berkah, panjenengan nulung orang susah Jumat berkah. Jadi jangan mengartikan Jumat berkah menjadi nasi bungkus. Itu bagian kecil dari istilah Jumat berkah. Jenenge berkah itu ya sesuatu yang Allah datangkan dalam kehidupan kita dan menjadikan kehidupan itu lebih baik. Itu berkah. Kullu ma ataqallah, kullu ma tuzidukum bitta'ah. Jadi segala sesuatu apapun yang menjadikan kita tambah taat kepada Allah, itu namanya berkah. Mudah-mudahan hadir kita di majelis ini termasuk majelis yang diberkahi oleh Allah. Mudah-mudahan kampus kita juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap amal yang kita kerjakan, amal itu kan macam ya. Ada amal baik, ada amal buruk kan? Ada amal benar, ada amal salah, ada amal soleh, ada amal salah. Bapak Ibu, ada 3 sikap manusia di dalam mengaktualisasi diri. Ada orang itu, yo sakarepku toh, lapo kon melo-melo. Aku mau pakai pakaian begini, mau ngomong apa terserah aku. Gitu. Jadi ada orang hidupnya suka-suka.
suka-suka aku seneng kok, ya kan? Nah, jadi itu adalah hak pribadi setiap orang, suka-suka. Tapi Rasulullah sampun mengingatkan, ish ma syi'ta, perbuatlah apa yang kau perbuat, hiduplah sesukamu. Fa innaka mayyitun, ingat engkau semua akan mati. Kan? Berbuat sesukamu, berbuat sesuai hobimu, berbuat sakarmu. Kata Nabi, semua yang kau kerjakan ada pertanggungjawaban di hadapan Gusti Allah. Yang pertama itu hak individu. Yang kedua, hak masyarakat, urf budaya. Di kampung kene iku nek ngobrol sampai bengi lewati jam 10 malam itu ganggu orang. Gak ilok kan ngobrol sampai malam di sini. Jam 09.00 wis tutup kabeh di kene iku. Misalkan. Lalu ada orang itu kok ngumpul sampai malam, mukul-mukul musik dan sebagainya, memainkan musik, ganggu orang tidur. Itu namanya tidak baik. Ya. Jadi ada hukum itu baik atau tidak baik. Kita punya budaya yang baik, tapi juga ada budaya-budaya yang tidak baik. Kita diberi akal oleh Allah untuk bisa memilah dan memilih mana sing apik, mana sing boten apik. Ya kampung santri lah, terus kok pulang ke rumah mabuk, kan gak ilo ya, gak apik, jadi bahan omongannya orang. Itu baik, buruk, itu hak lingkungan masyarakat. Lalu agama berbicara hal yang paling menyentuh. Apa yang diperbuat oleh manusia ini bukan suka-suka, saya suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, hobi atau tidak hobi, baik atau buruk. Kok anjene saiki rame ngonus melo ngono. Bukan hanya itu, agama memberikan hidayah bahwa apa yang kita perbuat itu harus memasuki hak Allah. Apa itu? Yang engkau perbuat itu baik, benar atau salah. Nah, benar atau salah ya yang saya perbuat ini. Itu namanya kebenaran agama, kebenaran Allah. Tentu sebagai orang yang beriman kita nurut. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka mudah-mudahan apa yang kita kerjakan setiap saat ini sesuatu yang benar menurut Allah, dan insya Allah baik menurut masyarakat, dan insya Allah itu cocok dengan keinginan kita. Itu menyangkut semuanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, sallu alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul azim. Ada yang tahu surat apa, Bu? Surat apa, Pak? Yang jelas bukan surat kabar. Surat Al-Ahzab ayat 56. Yang artinya innallaha, sesungguhnya Gusti Allah, wa malaikatahu, lan malaikat-malaikatnya,
Yusalluna, mereka semuanya, Allah, malaikat Allah, mereka bersolawat ala nabi, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gusti Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad, malaikat-malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad. Masya Allah. Allah yang maha mencipta bersolawat untuk Nabi Muhammad. Panjenengan kalau mencipta apa? Tulisan, karya, panjenengan pasti akan muji, iki lho karyaku, apik. Daripada punyamu, lebih punya aku. Gusti Allah itu bangga menciptakan Nabi Muhammad. Rasulullah Allah itu bangga. Wa innaka la'ala khuluqin azim, sungguh pada dirimu Muhammad terdapat keagungan akhlak yang agung, ketinggian akhlak yang agung. Allah muji Nabi Muhammad, Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad, diikuti oleh malaikat-malaikatnya bersolawat untuk Nabi Muhammad. Jadi jangan khawatir gak ono koncoy panjenengan solawat kamu aku tok sing solawat, mboten. Allah sudah bersolawat, malaikat terus bersolawat. Lalu Allah dawuh, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang dalam hatinya masih ada iman, wahai orang-orang yang dalam hatinya masih hidup ada cahaya Allah, wahai orang-orang yang dalam hatinya masih ada cahaya kecintaanmu kepada Allah, kesadaranmu akan penciptaan, bahwa engkau diciptakan Allah, engkau diberi rezeki oleh Allah, engkau ditanggung jalan hidup oleh Allah, maka engkau terbuka hatimu, kata Allah. Hei orang-orang yang beriman, ojo lali ya, sallu alaihi, sampaikan salawat kepada Nabi Muhammad, wasallimu taslima, berikan penghormatan, salam yang sungguh-sungguh untuk Nabi Muhammad. Ini salawat dari Allah itu surat Al-Ahzab ayat 56. Allah memerintahkan orang-orang yang beriman agar menyampaikan salawat dan memberikan salam untuk Nabi Muhammad dengan penuh sungguh-sungguh. Wasallimu taslima, sampaikan salam dengan betul-betul salam penghormatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Monggo sareng-sareng salawat nggih supaya menggertak seluruh urat-urat Nabi kita, syaraf-syaraf kita. Semoga Allah mencurahkan hidayah taufik kepada kita semuanya. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Sholawat itu apa? Itu kan pertanyaannya. Sholawat itu apa? Karena kita sering mendengar siapa yang banyak bersolawat untuk Nabi, kita akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas izinnya Gusti Allah. Apa itu sholawat? Allah bersolawat untuk Nabi Muhammad, malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad, para ulama memberikan makna
Kalau Allah memberikan sholawat untuk Nabi Muhammad, berarti Allah mencurahkan rahmatnya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau malaikat bersolawat untuk Nabi Muhammad, berarti malaikat memohonkan ampunan kepada Gusti Allah. Rasulullah itu maksum, Rasulullah itu terbebas dari dosa. Kalaupun ada kesalahan dosanya langsung diampuni oleh Gusti Allah, sebab solawat Allah, solawat malaikat Allah yang ditumpahkan untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, utusan Allah yang bernama Nabi Muhammad, yang oleh Allah, oleh para malaikat Allah didukung dengan solawat. Bahkan Nabi itu maksum, bebas dari dosa. Nabi itu kok sering ibadahnya, kok tekun ibadahnya, kok taat ibadahnya, kok beda sama kita ya. Kita ini sudah dijamin bebas dosa apa betul? Belum. Kita ini tidak bebas dosa. Siapa yang hari kemarin tak berbuat dosa? Sehari saja, jangan sehari, dari subuh sampai sekarang, ada nggak yang bebas dari dosa? Ya Allah, kita setiap saat punya banyak dosa. Masya Allah. Rasulullah itu dibebaskan dari dosa karena disebut maksum, tapi ibadahnya Rasulullah Masya Allah, kaki bengkak sebab banyak berdiri sholat. Kaki panjenengan bengkak sebab apa? Gak melo bal-balan, nonton bal-balan kok malah jelontoknya jatuh. Kaki abu. Masya Allah. Rasulullah kebanyakan sujud, kebanyakan sholat sampai kakinya bengkak. Diprotes oleh istrinya Siti Aisyah, Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, engkau sudah dijanjikan surga oleh Allah, engkau dijamin surga, engkau dijamin bebas dari segala maksiat, sudah diampuni dosa, mengapa ibadahmu begitu sangat luar biasa ya Rasulullah? Jawaban Nabi singkat, afala akunu abdan syakur, abdan syakur. Tidakkah aku ini pantas sebagai hamba Allah yang selalu bersyukur kepada Gusti Allah? Makanya kita hadir di sini. Motivasi yang lain adalah hadirnya kita dalam majlis duha di hari Jumat ini tidak lain adalah bentuk kesyukuran kita kepada Gusti Allah. Menyisihkan waktu 1 jam lebih sedikit berada di tempat duduk ini, Masya Allah. Mudah-mudahan majlis ini memang termasuk majlis yang disayangi oleh Allah. InsyaAllah. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Siapa orang yang melangkahkan kakinya dari tempat tugasnya masing-masing, dari kamarnya, dari rumahnya, dari hotelnya menuju majelis ilmu, berarti perjalanan tersebut sebuah proses perjalanan yang memudahkan menuju surga Gusti Allah. Bu, pengen masuk surga? Kapan? Kapan? Pengen masuk surga? Pengen. Kapan? Ya kapan-kapan, jangan sekarang. Sebab di antara tanda orang masuk surga ya mesti mati dulu. Ketika ya Allah mohon masukkan surga ya Allah, siap mati ya. Siap mati ya belum. Ya maksudnya itu mudah-mudahan pengakhiran kehidupan kita diparingi oleh Allah rezeki husnul khatimah. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, Allah bersolawat, Allah memberikan rahmat, malaikat bersolawat memohonkan ampunan untuk Nabi Muhammad. Ternyata ada yang berbeda pendapat.
Kalau Allah memberikan rahmat untuk Nabi Muhammad, malaikat memohonkan ampunan untuk Nabi Muhammad, bagaimana dengan surat Al-Baqarah ayat 157? Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Mereka itulah yang mendapatkan solawat dan rahmat dari Tuhannya. Ada solawat, ada rahmat. Lah kalau tadi solawat diartikan rahmat, lalu dalam ayat ini rahmat diartikan apa? Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan salawatu min rabbihim wa rahmah, diberikan salawat, diberikan rahmah dari Tuhan mereka. Lah salawat rahmat ada di ayat tersebut. Lalu ketika innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, Allah bersalawat, malaikat bersalawat, lalu Allah bersalawat dimaknai dengan rahmat. Lalu rahmat di ayat ini artinya apa? Maka ulama-ulama yang lain memberikan makna solawat yang dimaksud, solawat Allah kepada Nabi Muhammad yang dimaksud adalah Allah memberikan pujian yang tinggi untuk Nabi Muhammad. Di solawat Allah itu Allah memuji Nabi Muhammad. Maka ada di dalam ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Muhammad, pada dirimu terdapat keagungan, ketinggian akhlak. Itu pujian Allah. Maka Allah bersalawat, Allah memuji. Bapak Ibu, kira-kira siapa yang panjenengan paling kagumi dalam kehidupan ini? Orang tua, bapak, ibu, oke. Yang lain siapa? Lalu orang yang panjenengan kagumi, orang yang panjenengan mungkin paling ditakuti, atau apapun lah yang paling hebat, lalu beliaunya itu memuji-muji panjenengan. Seneng apa senep? Seneng. Masya Allah, seneng. Misalkan ada wali kota atau bupati atau gubernur misalkan datang kemari, atau jangan jauh-jauh, mungkin Pak Rektor, Pak Dekan nepuk-nepuk jenengan, Masya Allah aku senang ketemu sampean. Senang itu, Masya Allah, hidungnya langsung mumbul saking senengnya. Itu langsung pulang itu cerita, aku tadi Masya Allah itu rezeki, ini rezeki nih duduk, rezeki aku seneng apa? Aku ditepuk-tepuk sama dosenku, sama rektorku, pokoknya aku seneng. Masya Allah, ini Allah memuji kepada Nabi Muhammad.